warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan, kelancaran, serta kemudahan dalam segala urusan apapun itu. Hari ini kita makin semangat lagi, makin kuat mental. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang viral DC kerjasama dengan TNI dan pemerintah untuk nagih orang galbay. Ada perjanjian baru apa ini? Benarkah seperti ini? Nah, kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman semuanya, sebelumnya saya informasikan dulu ya untuk video-video terkait dari pemutihan hutang ada di TikTok atau dimanapun, itu selalu saya sampaikan di awal video saya. Apapun bentuknya, mau itu video OJK, mau itu video penyelarasan apapun itu, semuanya sejauh ini hoax. Apalagi baru-baru ini yang beredar di media sosial langsung memberikan linknya yang mengarah kepada Telegram kalau mau pemutihan hutang di OJK masuk ke dalam link ini. Dan ini sudah diklarifikasi oleh OJK dan semua ini hoax. Nah, OJK juga sudah mengonfirmasi bahwa OJK melalui unggahan akun Instagram resmi 4 September 2025 membantah soal adanya program pemutihan utang pinjol. OJK tidak pernah mengeluarkan pernyataan tentang pemutihan data pinjaman online. Ditambah lagi berita yang makin memanas, yaitu adanya pendaftaran via Telegram untuk pemutihan hutang di OJK. Nah, ini juga sudah disanggah oleh OJK dan sampai hari ini belum ada pemutihan dari OJK apapun bentuknya. Tetap hati-hati, jangan termakan dengan apapun, dan selalu saya sampaikan di awal video saya tentang pemutihan OJK sampai hari ini masih hoax. Nah itu dia teman-teman ya, jadi hati-hati mau diarahkan ke grup mana, mau ke ini. Saya sampaikan sekali lagi, memang banyak sekali orang yang galbay, banyak sekali orang ingin melakukan pemutihan, apalagi yang emang sudah butek sama hidupnya, dapat lagi berita yang seperti ini rasanya kayak angin segar. Tapi hati-hati, karena sejauh ini yang namanya pemutihan dari OJK itu belum ada, kecuali dari pinjolnya itu memang menghapuskan hutang kalian. Kalau menghapus bukukan, pelunasan dengan asuransi, kemudian lagi memang kebijakan-kebijakan dari perusahaannya sendiri, itu memang ada dan kita bisa ngeceknya di Slick OJK. Itu saja yang benar, selebihnya tidak ada. Jadi hati-hati sekali teman-teman ya. Nah oke, lanjut lagi ya teman-teman ya. Jadi beredar di mana-mana di media sosial juga, lagi rame banget. Ada seorang ADC dari pinjol Mekar yang menagih dan dia diperlakukan kasar oleh nasabahnya. Akhirnya si penagih ini bekerja sama dengan TNI untuk menagih orang yang galbay. Nah yang seperti ini dibenarkan atau tidak ya? Nah dari kejadian ini ada yang bertanya, apakah boleh menggunakan aparat dalam menagih? Nah dari komen-komen yang saya baca dia mengatakan begini, boleh kok kalau karena yang bersangkutan tidak ada etikat baik sama sekali. Jangankan bawa tentara, bawa Pak Prabowo juga nggak apa-apa kalau boleh tidak sibuk. Terus ada yang bilang, boleh tuh tolong dong kira-kira kapan Pak Prabowo tidak sibuk. Terus ada yang balas seperti ini, belum tentu kecuali yang ditagih anarkis atau mengancam yang bisa juga dilaporkan. Tapi sebenarnya juga nggak bisa dong nagih utang pakai tentara. Mungkin si tentara saudaranya si penagih tersebut. Nah ini yang benar ya, karena yang komen di atas itu saya yakin adalah komplotan para DC. Nah itu dia videonya teman-teman ya, dan banyak juga yang mengatakan bahwa sebenarnya ini tidak boleh dan kemungkinan besar si penagih ini punya kenalan ataupun kerabat yang bekerja di TNI ataupun polisi dan mungkin mau membantu. Karena sejauh ini kalau kita laporan saja ke kantor polisi, biasanya ya polisi itu akan mengatakan abaikan saja, udah diblokir aja, pasti selalu seperti itu. Tapi kalau untuk datang ke rumah orang menagih seperti ini, itu tidak pernah ada. Kecuali yang saya garis bawahi tadi, bahwa si penagih tadi memang dia punya kenalan kerabat anggota TNI, makanya dibantu ya. Saya sarankan kepada kalian semuanya dan saya berpesan, kalau memang ditagih masih baik-baik, terima saja. Ya, seperti teman saya yang baru-baru ini ditagih oleh pinjam duit,
ya keluarganya yang menerima karena dia sudah jujur sama keluarganya. Akhirnya penagihnya ini baik sebenarnya. Dan kalau seandainya dia sudah mulai beringas, jangan lupa kita punya HP sebagai bukti. Jangan sampai kita sebagai nasabah yang hukumnya masih perdata jadi pidana karena keberingasan kita dan termakannya emosi kita akibat dari penagih tadi. Nah, lanjut lagi teman-teman. Jadi banyak sekali yang DM kepada saya yang udah galbay ratusan hari, artinya sudah galbay mau mendekati setahun ataupun sudah setahun 2 tahun, itu DC-nya luar biasa gencar. Bahkan pihak ketiga dari DC-nya sudah mulai datang kemana-mana. Apalagi seorang teman juga daerah Jabodetabek mengatakan udah datangin dari Danruk, 2 orang laki-laki perempuan daerah Jabodetabek, kemudian dari pinjam duit, kemudian Indodana segala macamnya sudah mulai turun ke lapangan dari pihak ketiga. Dan ada lagi sekarang ini pemerintah sekarang sudah mulai turun tangan untuk menangani orang-orang yang galbay dan mengarahkan pihak ketiga semuanya untuk menagih orang-orang yang galbay. Nah, pernyataan seperti ini benar atau tidak ya? Nah, seperti pengakuan teman-teman saya yang mengatakan saya ada galbay di Indodana kak udah setahun lebih, tiba-tiba barusan dapat WA dari Telemark Indodana. Ditambah lagi dari pernyataan teman-teman yang lain, Danrup rame lagi nagih ke email dan untung saja masuk ke spam. Indodana nagih lagi, mendekati akhir tahun mulai rame lagi nih semua pinjol. Dan rata-rata semua pinjol-pinjol ini yang mereka galbaikan itu di atas dari 1 tahun. Dan semua yang sudah lama nggak pernah ditagih sekarang up lagi penagihannya rame lagi. Nah, ada yang mengatakan bahwa ini semua karena campur tangan pemerintah yang juga menagih orang yang galbay. Nah, ada teman yang galbay dipinjam duit dan udah didatangin DC di daerah Jakarta. Terus ada yang komen seperti ini, 45 juta di Depok aku aman aja. Terus ada yang jawab, yang didatangin baru di Jakarta. Jadi buat ente yang stay di Depok ngerasa aman, cuman lambat laun pasti mulai aktif ke beberapa daerah lagi. Terus ada lagi yang menjawab seperti ini, tunggu aja nanti giliran pihak ketiga lagi gencar-gencarnya ngejar penagih tangan ke pihak ketiga. Terus lagi ada yang jawab, biarin aja bang, sebab ada program pemerintah lagi gencar-gencarnya sekarang penagihan. Meski udah lama-lama 2-4 tahun tetap dikejar, nominal 5-12 juta ke atas. Nanti datangin 3 orang lebih baru panik dia. Nah, pernyataan yang dibawa ini saya anggap ini hoax ataupun hanya takut-takutin orang aja ya. Karena sejauh ini program pemerintah itu tidak ada yang bekerja sama dengan pihak ketiga kecuali memang AFPI. Kalau AFPI mungkin ada yang meminta kepada anggotanya untuk menagih yang galbay 2-4 tahunan karena memang terbukti nih banyak sekali teman-teman yang mengaku kepada saya udah anteng anyem tiba-tiba gencar lagi DC-DC-nya menagih. Kemudian ada lagi yang udah galbay udah lama banget tiba-tiba muncul lagi di dalam Slik OJK padahal tidak pernah ada di Slik OJK. Jadi saya anggap memang ini program dari pemerintah. Tetapi kalau pemerintah yang meminta untuk ke pihak ketiga turun lapangan langsung menagih orang yang galbay itu tidak benar. Jadi jangan termakan hoaks ataupun omongan DC-DC yang menyamar sebagai nasabah seperti ini agar kalian tetap bisa berpikir positif dan tetap tenang. Karena memang saat ini yang terjadi adalah menjelang akhir tahun dan otomatis semua orang sedang mengejar target. Nah, itu dia teman-teman ya. Jadi saya sampaikan sekarang ini itu hoax ya. Tidak ada pemerintah bekerja sama ataupun menyuruh pihak ketiga untuk menagih kepada kalian. Yang boleh itu adalah OJK yang kemungkinan mengarahkan pinjol-pinjolnya untuk menagih sesuai dengan aturan. Itu yang benar. Menagih sesuai dengan aturan Senin sampai Sabtu, kemudian jam 8 sampai jam 8 menagih tidak boleh menggunakan intimidasi dan itu segala macamnya. Tetapi di lapangan tetap OJK akan mengawasi semua tindak tanduk dari pinjol yang memberikan kebebasan kepada pihak-pihak ketiga, bahkan yang mempekerjakan pihak ketiga ilegal yang tidak sesuai dengan prosedur dari OJK. Itu yang saya ketahui teman-teman ya. Jadi kalau seandainya ada pihak ketiga yang datang kepada kalian, tidak bisa menunjukkan surat SPPI, tidak bisa menunjukkan surat jalan, kalian jangan takut untuk menolaknya, tapi menolak dengan nada baik. Jangan sampai membuat keributan, jangan sampai adanya intimidasi. Semua perjanjian ataupun semua masih berlaku seperti sebelum-sebelumnya. Gitu teman-teman ya. Dan buat kalian yang masih takut untuk galbay apalagi karyawan, ingat ini, ada seorang teman membagikan status bahwa sebenarnya bosnya sendiri itu juga galbay. Ingat ya, bos berarti orang yang memiliki kedudukan tinggi di perusahaan itu saja galbay dan mengarahkan karyawannya apabila ada yang menghubungin dia untuk katakan bahwa dia sudah resign ataupun sudah tidak bekerja lagi di sini, dan karyawannya saya mengatakan bos saja galbay, kenapa kita masih takut untuk galbay? Yang penting
paling satu, teman-teman di perusahaan masih bisa diarahkan, teman-teman di perusahaan tidak ada yang sok-sokan. Ingat saja, saya sampaikan kepada kalian, jangan pernah menghina, jangan pernah mengejek orang-orang yang galbay, karena kita tidak tahu, waktu-waktu pasti hinaan dan ejekan itu akan bisa kembali kepada kita. Jadi teman-teman ya. Nah, buat yang masih galbay, lanjut terus galbay, semangat terus, dan semoga kalian terus menjadi orang yang terus dilimpahkan rezeki agar terbebas dari ini semuanya, dan kita semangat lagi. Gitu teman-teman ya. Nah, oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian. Semoga informasi ini menjadi mood booster, semangat baru lagi buat kalian, dan akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.